Ya, halo guys. Sekarang di depan gua ada keyboard Mate 68R. Ini versi tertinggi dari Mate Lion series. Gua pengen nge-review keyboard ini yang dimana keyboard ini lagi hype banget di Indonesia. Karena ini digadang-gadang sebagai Wooting clone. Apakah benar begitu? Mari kita bahas. Oke, pertama-tama gue pengen lihat dulu kotaknya. Ini kotaknya gue suka banget sih. Gradient merah sama hitamnya dia keren banget. Tapi kalian harus tahu ya, ini desainnya benar-benar mirip Wooting sih, desain kotaknya ya. Oke, lanjut. Di dalam boxnya kita dapat switch spooler sama keycap spooler, itu jadi satu. Dia desainnya gue belum pernah lihat sih. Ini desainnya keren banget, warna kuning gitu. Biasanya monoton kan, warna hitam sama besi doang. Ini dia kayak modern gitu. Lalu kita dapat juga kabelnya. Di sini sayang banget sih, dia kabelnya masih belum braided. Tapi menurut gua sudah sangat cukup untuk keyboard seharga 1 jutaan. Lalu kita juga dapat itu kartu garansi. Di dalam boxnya juga dia dapat strap sih kayak gini. Ini sudah gua install ya di keyboardnya. Karena gua belum pernah megang Wooting, jadi ngeliat strap kayak gini, ini keren banget. Dia kayaknya nggak ada yang lepas-lepas gitu, smooth, rapi, mewah gitu. Ya, terakhir di dalam boxnya itu keyboardnya sendiri. Nah, keyboardnya itu di sini dia itu bahannya ABS plastik ya. Untuk finishingnya, gua ngerasa ini keyboardnya masih pakai plastik yang murah. Karena beberapa keyboard mechanical yang gua pernah coba, itu dia desainnya plastiknya itu lebih bagus daripada ini. Ya, sekarang keycapsnya. Itu keycapsnya dia pakai desain topografi gitu ya, gradasi merah sama hitam. Jujur gue suka-suka aja sebenarnya. Tapi gue nggak pakai RGB nih. Jadi kalau gue ngeliat langsung itu kadang nggak kebaca tulisan-tulisan di sampingnya, karena dia hurufnya di samping itu, bukan di tengah kayak keyboard biasa. Ini sih butuh penyesuaian aja ya, karena gue juga baru makainya 1 mingguan, jadi ngerasanya masih kurang, kadang miss lah, kadang kepencet yang lain gitu. Oke, lanjut di belakang keyboardnya. Itu dia masih pakai rubber ya, rubber fit ya, belum ada adjustment berapa level gitu. Gua sayangan di sini sih, karena gua biasanya pakai keyboard gitu, gua naikin levelnya 1 level gitu. Jadi tapping angle-nya itu lebih tinggi. Karena gini bukannya nggak nyaman sih, tapi kayak kurang aja gitu. Tetap masih bisa dipakai, tapi gue prefer masih dinaikkan 1 level. Oke, untuk RGB keyboard ini, karena gue tadi bilang gue nggak suka RGB, jadi gue selalu matiin RGB di keyboard ini. Tapi setelah gue cek lagi untuk dilihat sekilas, itu RGB-nya bagus-bagus aja sih, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Oke, kita masuk ke switch. Dia ini switchnya masih pakai switch Kunlun. Itu switch bawaan dari keyboard ini untuk versi tertingginya ya, yang Mate 68R. Nah, switch ini untuk preloopnya itu menurut gua sudah sangat bagus ya. Gua nggak ngerasain scratchy atau gimana. Tapi yang gua sangat sayangin itu wobble-nya. Wobble-nya kerasa banget. Gua ngerasa kalau lagi main game itu nggak nyaman gitu. Ngerasa tuh wobble-nya sih lumayan parah sih menurut gua. Karena beberapa switch magnetic yang gue coba itu wobble-nya nggak separah ini. Itu aja sih keluhan gue. Karena wobble kayak gini itu di gue mempengaruhi performanya. Di saat lu pencet awal itu, lu ngerasa kayak gak konsisten gitu. Lu pencet sedalam apa, itu kadang gak yang lu harapin. Di situ aja sih kendala gue dari switch yang bawaannya. Selebihnya gue gak ada masalah. Preloopnya bagus, gak ada scratchy. Mungkin suaranya, ya suara keyboard magnetic ya, masih nggak bisa ngalahin keyboard mechanical untuk sekarang. Untuk stabilizernya ini sudah preloop juga ya, gua nggak ngerasa scratchy juga. Ya ini sudah bagus. Oke, kita masuk ke mounting keyboardnya. Dia di sini masih pakai Tremon ya.
Oke, gue suka Tremont masih, karena di keyboard mechanical itu sudah tinggal zaman ya. Tapi untuk di keyboard rapid trigger itu sangat diperlukan, karena kita butuh stabilitas dalam mencet. Karena kalau kita pakai gasket kan itu ke ini ya, masuk ke dalam ya. Tapi ada beberapa keyboard rapid trigger itu yang pakai gasket, cuman dia diisi foam banyak, jadi nggak kerasa kayak pakai gasket. Masih kayak Tremont, tapi lebih smooth karena dia gasket. Gue sudah nyoba dua-duanya, antara Tremont sama gasket. Itu emang gasket itu lebih enak sih dipencet daripada Tremont. Tapi overall untuk keyboard seharga gini, gue nggak masalah dia pakai Tremont. Oke, setelah gue jelasin switchnya tadi gimana, mari kita masuk ke sound testnya. Oke, gimana menurut kalian soundnya? Jujur menurut gue ini ya gimana ya, keyboard rapid trigger gue nggak bisa minta banyak sih untuk sound. Ini menurut gue masih kurang suaranya, jujur aja. Apalagi spasinya itu, gue nggak suka banget. Tapi overall ya sudah sih, gue cuma nyari performa aja di keyboard ini. Gue nggak peduli soundnya, gue cuma cari performa tok. Oke, karena gue tadi bahas performa, mari kita lihat performa untuk keyboard ini. Dari software yang dia kasih itu sudah web based ya. Tapi jujur aja, ini software masih ada kendala, terutama di bagian kalibrasi. Itu kalibrasinya gue butuh 3-4 kali baru berhasil. Gue nggak tahu kenapa. Dia waktu dikalibrasi gagal. Yang kedua gagal juga, yang ketiga gagal juga. Gue yang keempat baru berhasil. Itu pun harus di-refresh berkali-kali. Gue reconnect dulu, gue refresh gitu. Gue gak tahu kenapa. Gak ada yang mention ini di manapun. Gue cek sudah di YouTube ataupun di forum ya. Itu gak ada yang nge-highlight lebih ini. Mungkin unit gue gak tahu. Tapi itu yang gue rasain. Selebihnya untuk performa rapid trigger, gue gak ada masalah sama sekali. Akurasinya gue ngerasa sudah cukup. Dia sudah 0,04 ya, akurasi rapid trigger. Untuk actuation point-nya 0,1. Di situ gue sudah ngerasa sangat cukup. Gak ada kelepas-lepas, gak ada yang ngebug gitu. Pokoknya sudah aman sih di gue. Oke, sekarang fiturnya. Nah, keyboard ini yang booming itu karena fiturnya. Sudah ada SOCD. Orang banyak banget yang bahas ini SOCD, apaan nih SOCD? Nah, SOCD itu kalau lu pencet A nih, lu tahan D, itu ke input langsung tuh D-nya. Jadi lu gak butuh lagi ngelepas A. Jadi lu tinggal spam aja gini nih. Tuh, itu ke input ya. Oh bang, tapi kan pakai keyboard mechanical sudah bisa. Iya, tapi gak akan bisa seakurat pakai SOCD. Karena SOCD dia langsung input instan gitu. Bukan kita ngelepas dulu key-nya, pencet. Itu kan masih ada delay beberapa tuh. Kalau mechanical kita harus gini, pencet, lepas, pencet, lepas, pencet, lepas. Gitu, masih ada beberapa detik, dan juga kita harus nggak bisa ini kan, nggak bisa konsisten gitu. Kalau pakai SOCD kita nggak usah mikir tuh, lepas pencet nggak ada tuh, lu tahan aja A-nya, lu pencet dia tuh gini, udah ke input terus dia. Nah, di fitur SOCD-nya juga gue nggak ngerasa ada bug sama sekali. Gue nggak pernah ngerasa itu fiturnya tiba-tiba kepencet ataupun kelepas lagi jiggle-jiggle gitu ya di Valorant. Gue nggak pernah ngerasa. Oke, dari segala hal yang gue sudah sebutin, gue ngerasa keyboard ini untuk di harga 500-1 juta sudah cukup. Karena gue ngambil yang 1 juta, menurut gue kalau kalian pengen value yang lebih, gue saranin kalian ngambil yang di bawahnya aja. Karena bedanya nggak kerasa terlalu jauh sih jujur aja. Karena fiturnya juga nggak kerasa. Cuman bedanya di akurasi, yang beda 0,05 doang, sama 8K polling rate. Itu pun gue sudah ngerasain yang 8K sama 1K. Gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan. Malahan gue nggak ngerasain sama sekali. Ya itu kembali lagi ke kalian ya. Mungkin kalian superhuman ataupun
apa gitu yang bisa ngerasain, ya gue nggak tahu. Kalian coba aja sendiri. Kalau di gue nggak ngerasain. Malahan gue pernah punya keyboard yaitu Made 68 yang versi bukan yang Pro ya. Itu masih 1K tapi softwarenya itu bagus banget. Gue nggak bohong, itu bagus banget. Ini sudah 8K, gue masih ngerasanya ya sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Oke, kesimpulannya gitu aja sih. Kalau kalian pengen ya yang versi tertinggi, gue nggak saranin banget sih. Tapi kalau kalian suka desainnya, oke. Kalian pengen versi tertinggi dengan akurasi dan polling rate, kalau kalian masih butuh, ambil aja. Tapi tetap gue masih saranin lu ambil aja yang versi di bawahnya. Oke, terima kasih guys untuk review keyboard kali ini. Sekian itu aja sih. Next gue bakal review keyboard lain kayak EP68 EP Rain 65 Pro. Nah itu gue bakal review juga tuh. Sama Nano 68 Pro gue bakal review juga. Ditunggu aja. Terima kasih. Gue peace out.